ada Digi. Burn Flash ya. Digi main Digi mid lane bisa. Digi mid lane atau yang punya heal up Mino mid lane Mino kayak mid lane. meta Todak. Enggak, Minonya roamer, mid lane-nya si Matilda, tapi boleh sih Mino mid lane. We'll see kalau begitu last pick-nya dari Burn Flash. Ternyata Xavier kan Ji, bener. Tapi Xavier ini Bener-bener ngambil resiko mereka. dia suka banget ya. Iya. Ini masalahnya dari beberapa hero yang gue lihat nih, ini Xavier ini adalah salah satu orang yang harus diselamatkan oleh D7, betul? Iya betul. Tapi D7 punya keputusan harus menyelamatkan Cloud atau Xavier, walaupun Bener. di late game-nya sama-sama punya power yang tinggi untuk kedua belah hero itu. Tapi fun fact sedikit ya Ji ya. Si Cat ini waktu memenangkan MPL Kamboja itu juga menggunakan Xavier. Game penentuannya di Cider match-nya. Betul, game penentuannya. Tapi yang sekarang dia lawan Iya. dari draftnya, Dari draftnya nih. ini Uranus Gaming ke arah backline. Ini lihat deh, sebelah kiri, dari kiri sampai keempat nih sampai Lolita, ini adalah hero-hero berbadan tebal. Hero-hero berbadan tebal yang sebenarnya tercounter oleh seorang Xavier di lane. Bener. Tapi ini adalah hero-hero yang bisa nge-dive-in. Betul. Nih, ada satu kondisi Ji, menurut gua ya, yang nantinya akan menguntungkan bagi teman-teman dari Burn X Flash, yaitu adalah Benedetta-nya Seon. Ini build-nya nggak tank. Damage. Setuju. Itu karena untuk nembusin kan hero-hero yang Dia tebal udah seperti depending ini. on seorang Cloud, tapi ini juga depending on Xavier. Kan jadi berat juga kalau dia harus tetap menuju ke arah satu buah item damage. So, ini dia One Esport APL Invitational Game 3. Orange Esport versus Burn Flash. Oke. Oh, Wih, flame shot. dikit lagi ya guys ya. Dikit lagi. Tapi Tipis sayang, lah. Tipis banget. Langsung coba ambil ke arah jungle-nya dulu. Karena ada solo aim yang akan bakal mengganggu dan ternyata bisa. Agar tidak ada yang datang. Jadi 3 lawan 3 di sini. Oke, Retribution. For sure, Subway. Dan bahkan Seon tercuri dari awal. Namun solo aim dalam ancaman dan first blood tidak bisa dihindari lagi di Seven. Mendapatkan sebuah first blood yang manis dari seorang solo aim. Kalau menurut aku kalau solo aim yang dapat masih so-so aja, Ya. agak lebih equal aja mungkin dapetin satu buah cindera mata ya. Karena yang agak cukup penting ketika Seon kehilangan purple buff, ini Benedetta Level. butuh juga purple, sementara tapi ya dia nggak terlalu butuh banget. Tapi at least dia butuh purple untuk levelnya sama ketika nanti tim fight di arah turtle. Ya, masalah utamanya Subway di sini bakal dapetin level 5 terlebih dahulu, bahkan bisa-bisa sebelum di area turtle. Retribution on point, Seon bahkan dipaksa untuk mundur untuk saat ini. Subway sedikit lagi menuju ke arah level yang kelima untuk lebih secure terhadap objektif turtle, dan ini adalah early yang manis bagi Orange Esports karena mereka mendapatkan sebuah cenderamata yang sangat mahal, purple buff di area jungle dari Burn Flash. Bahkan buat saat ini, Hesa cukup terancam di area gold lane-nya. Amalanth bermain lebih agresif karena dia tahu power dari Iritel cukup memenangkan match up melawan satu sosok Cloud. Dan di area turtle, lihat Subway-nya selesai dengan level 5. Seon level 4, it's okay. Yang penting Subway-nya dia menang level. Ini dia, kalau ada yang masuk satu malah akan dikunci sama Subway karena dia tahu tuh. Nah, masuk heavy spin, tapi ternyata Retribution di shot point. Seon berhasil membuat Retribution dengan sangat manis walaupun Subway telah memanfaatkan semua plane yang dia miliki, Profesor. Tapi satu buah Retribution yang sangat bagus banget kalau menurut gua, men-take over satu buah turtle ketika dia berada di posisi yang under. It's a good job. Wow, sangat di luar jungler ya. Ini Sangat dimana- di luar jungle, bukan itu, luar nalar lagi. Iya, makanya level 5 melawan level 4, di mana damage retribution kita tahu sendiri. Subway pasti lebih ahead, lebih unggul. Punya heavy spin. Namun, dia pelan-pelan, ini yang lebih diunggulkan adalah kalau teman-teman apply kartu kredit HSBC yang Visa Platinum. Karena keunggulan yang bisa dapetin itu seperti kayak turtle. Dapat 500 untuk bird, tapi kalau kalian dapat cashback 750.000. Benar. Lebih cuan, B. Lebih cuan dan 2 kali poin reward tiap transaksi fashion, dining dan pembelanjaan di luar negeri. Ya, emang job desk bikin Anda kesal Emang aja. job desk aja. Oke, solo aim. Soal terkena poking damage, tapi balik lagi sih itu pantulan damage-nya lebih sakit lagi yang akan diberikan daripada sebuah Guardian Bulwark yang dimiliki sama solo aim. Tinggal kita tunggu untuk 1v1-nya Amalanth terkena Downing Light. Hampir saja Windtalker pun sudah didapatkan oleh Amalanth di awal game di menit yang ketiga.
Masih berbanding 1 buah level, Retribution masih didapatkan oleh Son of Subway di garis depan. Tapi Solo Aim akan coba untuk menjemput one man situation yang tidak cukup adil untuk Seon dan juga Subway yang masih coba untuk dihajar. Tapi lihat flicker didapatkan karena Subway ternyata masih mau lebih. Siket akan menjadi pilihan utama. Damage sudah ditambahkan dan pakai Subway tertake down. Damage turret too strong. 2 point kill dan bakal Strom yang akan menjadi orang ketiga yang ditumbangkan karena tidak ada Daze. Untuk para pemain dari Timber yang bisa dipaksa oleh seorang Stromy. Wow, niat dapetin tiket emang sebenarnya udah sesuai dengan plan yang mereka miliki, tapi mereka tidak calculate dengan miss damage turretnya. Ya, dan mungkin terlalu banyak nggak sih sumber daya yang dikeluarkan Flicker, Numenon, Blast, dan bahkan buat sekarang Seon dalam keadaan dimana dia mengungguli sebuah area setup turtle. Namun Retribution-nya pun tidak bisa dihindari lagi untuk sekarang Seon masih dalam keadaan yang aman. Downing Light dikeluarkan, Siket, Neo dalam ancaman dikejar sama ATM, tapi di sisi lain di Seven mencoba untuk memberikan tekanan kepada Solo Aim juga agar tidak bisa meng-engage karena Telah dikeluarkan. Namen Flash setelah dipopot tapi ternyata tergeser dan pakai Guiding Wind. Berhasil mendapatkan 1 point kill, ditukar ke Purple Buff dengan Purple Buff dengan Seon yang berada di area jungle dari tim Orange Spot. Oke, Neo mencoba untuk mengambil sebuah keuntungan dari objektif turret, tapi kayaknya bakal dapet sih untuk saat ini. Gak bakal ada damage yang begitu tinggi diberikan dari ATM dan kayaknya lumayan untung di XP lane. Cuma poin terpentingnya adalah sebagai mid laner Stormy ini tidak memberikan damage deal yang begitu meledak kan. Belum lebih tepatnya. Karena kalaupun nanti udah jadi Aswin Ward yang nanti bakal harus dia aim adalah Seon. Karena Seon adalah target yang paling gampang untuk terpicu nih. Bagaimana Demonic Force yang dimiliki dari seorang Stormy. Dan di sisi sebaliknya, Seon udah mulai mengejar loh, Be. Ya. Level 9 bahkan. Dan bahkan untuk saat ini unggul 1 level. Oke. Bang Subway. Mungkin karena 2 kali dive in tadi nggak dapetin hasil yang maksimal ya. Jadi malah trade killnya diunggulkan bagi Burn. Di sisi sebalik dari tim Burn yang pastinya ATM bahkan membantu ke arah tengah. Karena tahu Siketnya tidak punya power. Nggak bakal Tidak punya power untuk buka bush ya. Betul banget. Alexa Vanes Blow untuk defensif. Di sisi sebaliknya Retribution telah dikeluarkan ketika ada Turtle loh. Ini ada harus team fight di arah Turtle dulu. Kalau mau paksa Retribution di situ, biarin Purple Buff ya. Atau Purple Buff-nya jangan di hit sekarang sih. Jangan di hit sekarang, boleh juga. Diadu kayaknya. Subway nomor 16. Anyway, Hesa ternyata masih connect di ujung dari BMI. Dan bahkan Blessing duet defensif mencoba untuk menghindari sebuah juke yang sangat indah dari Hesa. Hesa. Kali ini kita lihat dengan permainan decoy yang cukup baik, tapi lihat, oh my god, Sickle Eagle Zatar take down. Dapat di gold laner yang sangat mahal, membuat Seon mendapatkan 1 buah turtle juga. Purple Buff, turtle semua didapatkan, keunggulan Burn Blaze benar-benar membakar Orange Sport. Wow, perlahan-lahan tapi pasti. Dan bahkan di sini poin terpentingnya dan Avalanche yang ditumbangkan, turtle yang didapatkan, Purple Buff-nya dapat 2. Ini udah double advantage banget. Damage ya kayaknya Seon nih. Ya makanya kan kayak damage sakit deh. Tapi ada Curse Helmet. Curse Helmet 1 gak sih? Ya Curse Helmet 1 sisanya damage gak sih? Kayak berasa gitu kan? Berasa banget Tuh. Besetannya tuh kerasa. Knife for knife, defensive. Bahkan buat sekarang Subway tertinggal hampir 2 level loh. Tapi kayak Guardian. Guardian Helmet ya? Apa 1 doang item defense, item attack ya? Malefic? Enggak ada juga. 2 sama defense. Retri. Oh dapat tapi Subway, Alecto final blow dan take down di jungle sendiri. Aim pun nggak bisa membantu untuk pergerakan seorang Subway. Benar-benar tercounter gameplaynya karena dia langsung bikin ke arah 1 buah Radiant Armor yang tandanya ini akan ada damage Seon yang masuk dengan maksimal. Ya, physical damage dealer ya. Stromy akan terpanci dengan 1 buah loncatan. Seon di depan sana. Informasi telah diberikan. Neo, Hesa, Blazing Duet tertake down dengan sangat memiliki seorang Neo. Tapi di depan sana, ATM mau lebih. Avalanche, Heavy Gaspo, langsung ada informasi genderang untuk mundur karena lihat terlalu sakit. Avalanche sangat Heavy Gaspo-nya. Ya, apalagi dia udah punya Windtalker, jadi untuk attack speed dan bahkan bonus kritikalnya sudah dimiliki oleh Avalanche. Di sisi lain sebenarnya sama-sama mengeluarkan source of skill yang begitu banyak. Numenon Blast dikeluarkan, ada Blazing Duet, tapi balik lagi sih untuk bagaimana poin yang dikenain dari masing-masing tim ini nggak begitu 100% on point. Sehingga Solo Aim menghilangkan flicker, ini menurutku dalam kondisi di mana dia tidak menggunakan emblem support, jadi nggak mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan di satu sisi Neo, wah ini juga harus mulai perlahan-lahan respect sama Hesa karena
Kita tahu item seperti Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff sangat cocok sekali untuk menumbangkan tank-tank tebal seperti Uranus. Tambah satu Malefic Roar deh. Tambah satu Malefic. Itu mau pakai Blade Armor sekalipun tembus juga soalnya. Mau pakai anti-gas tetap bocor. Tapi lihat informasi diberikan ada akan tim fight 4-4, tapi keunggulannya bedanya di sini adalah Orange Esports dia dapat satu buy retail di tengah. Tapi kalau seorang Burn Flash mereka nggak punya daya power dari seorang God Laner mereka untuk berada di arah world yang pertama. Masalah utamanya mau nggak mau harus ada join fight 5 lawan 5 nggak sih? 5 lawan 5. Biar ketahuan dulu kan setupnya akan seperti apa. Apalagi kalau ngomongin Subway yang beda 2 level dong. Sekarang yang tadi dia keunggulannya 2 level dibalikin. Karena dengan 2 turtle yang diamankan oleh tim Burn Flash itu benar-benar membuat 2000 gold difference. Biar top lane, Purple Pup kali ini akan kembali muncul di line up untuk seorang Seon. Tapi di arah tengah, tidak ada lagi trigger yang dilakukan oleh seorang Stormy. Sakaratul Maut di arah tengah, harus coba di respect. Informasi telah diberikan, si Kate kali ini, Downing Light dikeluarkan. Stormy menjadi pilihan utama. Dia pulang, akankah ini akan terjadi trigger teamfight, Profesor KB? Tapi di sisi lain ya, kalau trigger teamfight, kayaknya aku cukup setuju sih. Karena di Seven udah ready banget untuk teamfight. Dia punya Necklace of Durance. Jadi dia punya efek life drain yang nantinya akan memberikan sebuah 50% potongan regen atau shield absorb kepada Stormy dan juga Neo. Dapat lagi. Jungle-nya ATM. Yes, dan buat sekarang ATM mencoba untuk membadani semua pemain dari Orange Esports. Amalands masih belum ketahuan. Kalaupun ketahuan ini dalam ancaman sih harusnya. ATM udah punya Blade Armor. Dan bahkan sekarang sendirian di depan, Guided Wing kayaknya belum mau dipencet. Udah mau terlalu terburu-buru dan di Seven. Coba untuk mengcover karena ATM, di cancel lah. Heavy Spin tak balik digunakan, masih belum. Masih belum mau terlalu terburu-buru karena terlalu jauh juga. Bagus nggak digunain B, karena itu bahaya banget. Dari Pineo yang sekarang maut, Stormy. Jangan sampai terpaksa untuk menggunakan Diamond Force-nya Profesor KB. Solo aim di arah top lane sana. Mereka siap untuk melakukan setup team fight untuk Orange Esports. Tapi si Kate belum bisa ada yang sama sekali menyenggol si Kate. Tapi terdeteksi. Surprise! Halo. Halo Aim, dipukul mundur ke arah belakang. Ada ambulance, bakal coba ada charge tapi 9 for 9. Untuk Seon masih membuat dirinya berdendang, berdansa dengan bebas. Clear main yang dilakukan dan bahkan lihat si Cat ngebuka busnya semua dengan Downing Light dimanapun kalian berada. Gua nggak peduli, gua cek satu persatu. Dan dengan jangan sampai si Cat ini bikin glowing one terlebih dahulu, Profesor. Salah utamanya nih udah punya 2 Blade Armor loh. Kalau Glowing One kena poke damage sedikit aja, Amalands kena efek slow kan. Apalagi ditambah dengan ATM dan Seon yang nantinya setiap kali melakukan basic attack dia kena pantulan damage. Iya, dan ATM lihat Blade Armor is real, man. Ini ganggu banget buat Amalands. Sementara Amalands sendiri dia harus melakukan pergerakan recall untuk meng-cancel hal tersebut. Tapi ternyata si Cat terpick off out of nowhere dengan heavy spin yang digunakan oleh Subway. Dan di sisi sebaliknya dari Team Burn Flash, kali ini dia agak sedikit kesulitan untuk tim fight selanjutnya karena tidak ada Sike. Sike terdeteksi, Sike memang tidak boleh kelihatan sedikit batang hidungnya sekalipun. Stormy harus dipaksa Demonic Force dan dia trigger disiplin, Profesor. Benar-benar Demonic Force-nya untuk seorang Seon. Dan dia tidak mau masuk lagi ke dalam, ke tempat yang tidak seharusnya dia masuk. Melihat ada cutting yang dilakukan Uranus di bottom lane, ini tandanya akan terjadi tim fight adil. 4 versus 4, tapi ingat 4 versus 3. Si Cat walaupun dia berempat ya kan, teman-temannya mungkin ada di depan, tapi kan dia global presence. Yes. Nah, itu dia dapat purple lagi. Si Cat membalaskan sebuah dendamnya dengan Downing Light yang sangat on point sekali. Subway dalam ancaman, awas hati-hati. Hesa dengan Demon Hunter Sword. Sangat berbahaya sekali, dan di sisi lain Stormy juga kali ini gak bakal punya 100% shield absorb karena ada Necklace of Durance. Aduh, little wondernya kalau didapetin sama Orange Esports ini keuntungan untuk Cloud tau. Iya. Karena dia butuh stack nih, saat udah. Dan tapi ternyata ditumbangin langsung ya. Kalau gue itu adalah mainan stack dia, tapi di sisi sebaliknya akan ada team fight, akan tambahan. Aim terdeteksi, langsung ada Heaven berhasil dicuk dengan planting to it. Dipalaskan kembali ke kanan, Subway tertake down dan Retribution sebelumnya ditumpahkan. Point kill didapatkan, dapetin satu point kill lagi untuk seorang Stormy. Tidak masalah di Seven, mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi lihat ATM save the day. Stormy membuat dirinya lumpuh tak berdaya. ATM kembali, Aim akan menjadi pilihan utama tanpakan Aim kali ini tidak bisa selamat seperti sebelumnya. Yes, dan bahkan coba disengage aja Amalands yang dari tadi di zoning out sama ATM, dan bahkan sekarang untuk zone out V2-nya lihat ATM dan juga Neo saling beradu, saling bercibaku dan coba untuk saling bahu-membahu karena
Avalanche kalau sendirian, wah dia kayaknya bakal kemakan sama Esmeraldanya. Sounding like high ground defensive, Global Prison membuat Burn Blaze kali ini masih agak cukup lebih tenang. Masih agak punya nafas segar, walaupun player gold kita lihat Avalanche di top 1. Disusul dengan Hesayasa, 2 gold laner. Bukan tanpa alasan, karena team fight yang terjadi tanpa adanya berada di posisi dari gold lane-nya, membuat mereka berdua itu farming dengan aman, nyaman, tentram, damai, tanpa ada hambatan. Sejahtera nggak? Rajin menabung. Rajin Di HSBC. menabung. Betul sekali Pak, karena banyak sekali untuk benefit-benefitnya. Dan juga sering mendengarkan kejujuran Pak. Kejujuran yang terlontar dari Logitech G. Wah benar juga, karena terdengar langsung dengan jelas. Betul. Dengan auroranya. Auroranya, betul sekali Pak. Aurora Fire? Aura. Oh itu beda. Aura. Oh. Aurora Fire. Bener, gitu. ya kan? Beda dong. Tipis Pak tapi Pak. Tipis seperti game ini. Aku melihatnya game ini kayak jadi apa ya? Kayak jadi game yang bener-bener bisa bener-bener game satu momen loh. Masing-masing ya. Dari game 1 gak Dari sih? game satu. Dari aku- game 1 itu game 1 Oke, momen gak sih? game satu momennya game satu tuh kayak lebih ke burn flash gak sih? Iya. Iya kan? Nah tapi game 3 ini tuh kayak tadi aja deh liatin tiba-tiba dalam keadaan yang kritis Subway masih ada retribution dan cukup on point. Dapetin ke arah Lord yang malah itu membuahkan sebuah hasil yang cukup maksimal bagi teman-teman Orange Esports agar nanti minionnya terdorong. Dan buat sekarang dalam keadaan burn flash yang harus melakukan defense, aku cukup setuju sih kalau ngomongin soal bagaimana Orange Esports dengan pressure-nya, apalagi Poveus yang bisa dimaksimalkan. Jadi menurut aku bisa lebih ini ya, bisa lebih dimanfaatkan kalau super minianya bener-bener maksimal untuk tadi sih Lord yang bener-bener udah mahal. Dan satu hal yang harus diperhatikan oleh para pemain dari tim Orange Esports yang sudah terjadi di tim fight tadi adalah di mana dari tim Burn Flash masih bisa membalikan keadaan. Di mana tim Burn Flash ini masih bisa kita bilang untuk menabrak kembali Orange Esports. Jadi harus terjadi kembali pick over terhadap Siket. Siket ini lagi-lagi menjadi masalah yang sudah kita bisa bilang. Dia udah di umurnya, di prime time-nya. Prime time. Udah di waktunya. Iya. Kan udah main to mid to the late game. Udah. Udah waktunya dia untuk memberikan semburan-semburan mahut. Tapi tadi sih dia belum sempat jadiin glowing one sih. Nggak apa-apa, nggak glowing. Mungkin terkadang biasanya di COD lainnya langsung define. Kalau nggak buku dulu. Iya. Iya kan buat Kalau cooldown. gua kemarin coba pakai. Jadi gua kan coba main Xavier juga. Tapi yang paling efektif so far sih COD Lightning deh. Iya emang. Dari semua yang udah gua kombinasikan, buku COD LT, glowing, Ice Queen One, semua. Kalau sekarang yang enak tuh COD LT ambil glowing. Iya, karena kan Clock of Destiny bikin lebih sustain juga dalam sebuah team fight. Dan multiple damage yang mungkin harus dipertimbangkan. 16, nggak connect ke siapapun ATM. Jump in ke arah 2, Lecto Final Blow pun digunakan. Solo aim dalam ancaman, bisa ada Phantom Slash juga. Guardian Bulwark mencoba untuk bertahan dari gempuran yang diberikan. Seon kali ini harus memicu bagaimana Stormy dengan efek yang sangat mematikan. Dan bahkan ada Blaze Guard ke belakang. Avalanche yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sprint pop out, dikejar sama Seon tapi di arah belakang ATM versus everybody. Dan Hesa benar-benar menutup pergerakan agar Orange Esports tidak bisa melakukan backstep. Oh, ini dia ATM. Itu adalah sikatan. Aku tuker teman-temanmu. Dan benar sekali kita lihat teman-teman dari seorang Orange Esports. Mereka pasukan mereka diacak-acak. Kembali membalikan keadaan dengan adanya posisi 5 berbanding 3. Team fight yang terjadi ini tidak bisa digedor kembali. Udah lumayan bergetar para pemain dari tim Orange Esports nampaknya Profesor KB. Yes, dan bahkan buat sekarang Divine Glaive, si Cat udah makin lebih mengancam Ada kepada tiga. Avalanche. Tuh ada 3 orang, ada tipikal orang COD LT terus glowing, COD LT Divine. sama Divine. Atau nanti jangan-jangan item terakhirnya langsung Blood Wings. Winter gua. Kalau Winter butuh sih buat escape. Karena dia nggak bawa flicker kan, dia bawanya sprint. Jadi mau nggak mau escape ability-nya cuma mengandalkan satu. Namun dari tadi kita sempat lihat si Cat itu paling kalau mau ambil item defense ya Ji ya, itu jual sepatu. Jual sepatu. Pas pakai Cecilian kan dia jual sepatu ganti Immortal. Ntar lu jual sepatu apa Game ya? 1. Dia yang bisa dapetin moving speed. Dominan tapi si Kate
Oh, ter-take down. Blazing Duet mencoba untuk sedikit memberikan damage. Stromy terperangkap, tapi Stromy itu ke yang lainnya. Satu buah heavy cross ball. Men-take down seorang ATM. Jatuh didapatkan. Seon versus everybody in the backline. Solo Aim kali ini menjadi korban pertama Seon. Gak bisa terperangkap kemana-mana lagi. Ambulance free hit. Kylie Wayne. 4-7 day. 9-9. Membuat shutdown kill dan triple kill. Harusnya didapatkan Ambulance. Ternyata double kill saja. Hesa seorang diri. One straight put Israel. Israel. Minion. Dipegang. Oh, masih ada satu buah Blazing Duet. Ya, Blazing Duet kayaknya bakal langsung clear untuk bagaimana wave minion yang ada di area mid lane. Dan lagi-lagi Avalanche dengan posisi yang sangat amat matang membuat Orange Esports memiliki keuntungan yang lebih berlipat ganda dengan pertukaran 1 untuk 4. Oke. Si Cat sih udah jadi target operasinya buat Stormy banget ya. Apalagi pas tadi dia pencet Guided Wing, yang harusnya dia mungkin dalam keadaan yang cukup selamat karena Mystic Field-nya connect dari Stormy. Dan ternyata langsung dikejar dengan menggunakan Demonic Force. Dan itu dia kenapa aku bilang Winter. Winter adalah salah satu alamat atau alasan dia bertahan hidup. Alamat selamat lah intinya. Kalau dia pakai Winter. Kalau dia nggak pakai Winter, ketika ada Demonic Force masuk, wah dia agak cukup kewalahan deh. Iya makanya. Kalaupun Immortal, iya kalaupun Immortal kayaknya terlalu buang slot. Winter aja, iya. Winter oke. Ya kalau enggak ya jaga posisi. Berat sih. Itu berat banget tapi kayak harus di-dive in sama Akai Popheus combo banget kan yang dimana nanti makin lebih cepat lagi bagi Stormy dengan cooldown yang dimiliki. Itu kayak yang berbuat siapa, yang kena getahnya siapa, kayak Seon yang berbuat dash. Tapi yang kena getahnya si Cat. Mau nggak mau. Ya kan? Iya. Karena kan bakal terbawa ke arah belakangnya. Dan setengah darah Avalanche. Tapi langsung mengisinya kembali dengan Husklaw. Kita tahu sendiri bahwa untuk sekarang Iritel membutuhkan sekali Husklaw. Terlalu banyak Blade Armor dari teman-teman harus. Tapi lihat BS Turret, dominan blast di pop up. Blasting Duet dikeluarkan. For defensive solo Aim, dia terlalu sakit. Tapi lihat, Neo, 2 distraction. Sama-sama 2 distraction, tapi beda yang satu pakai gold lane, yang satu pakai off lane. Distraction dilakukan burn flash dengan seorang Cloud, membuat dia menyelamatkan base turretnya. Sedangkan Orange Esports dengan seorang Uranus yang membuat tidak adanya kerataan yang dimiliki dari Orange Esports. Dan bahkan itu Blazing Duetnya dijawab oleh Solo M ya dengan Guardian Bulwark. Jadi sebenarnya damage-nya nggak begitu masuk, tapi minionnya juga di-clear dengan cepat. Si Cat, dia memiliki power untuk di high ground. Ingat, ini yang mungkin harus diperhatikan sama Orange Esports. Jangan membawa game ini terlalu late game. Karena Cloud dan juga Xavier adalah 2 tipikal hero yang sangat tersenyum lebar ketika sudah mulai memasuki late game. Semburan maut cukup mendeteksi para pemain dari tim Orange Esports. Di sisi sebaliknya, para pemain dari tim Burn Flame, mereka tinggal mencari gimana caranya men-take down ke arah backline atau menghentikan pergerakan Avalanche. Karena kalau mereka coba untuk fokus menyelamatkan si Cat aja, ini kayaknya udah impossible to think kalau tim dari Orange Esports ini bakal coba bermain front to back dan ditugaskan Stromy ke arah backline. Ya kalau misalkan sekalipun Xavier-nya nggak ada ya, yang ada teman-teman yang jadi korban kalau main front to back. Ya. Apalagi dalam keadaan di Seven yang di sini kita tahu sendiri, dia kalau misalkan terlockdown dengan heavy spin, dia nggak bakal bisa escape kecuali dengan menggunakan flicker atau bahkan guided wing di momen setelah heavy spin pun digunakan. Dan untuk sekarang Hesa kalau mau follow up apa yang dilakukan sama di Seven, dia yang bisa terancam malah. Dia yang bisa terancam karena terlalu banyak locknya. Ada solo aim, terus juga ada subway, dimana ada Stormy juga yang kita ketahui bahwa BMI atau Battle Mirror Image adalah sebuah efek dash atau blink yang akan memicu juga untuk Stormy. Tadi ada efek burn, gue lihat. Coba kita lihat, tapi ternyata Seon di depan sana dan Retribution telah didapatkan. Dan terperangkap, Seon ter-take down kali ini. Immortality mencoba dijemput dan Downing Light membuat seorang Avalanche mencoba untuk bertahan hidup. Tidak ada yang bisa menjemput. Dan lihat efek dari Blade Armor dan Dominant Blast. Save today, dan pakai Heaven Spin membuat Hesa ter-take down. Immortality, Hesa mencoba untuk selamat. Tapi Demonic Force mengketok dan benjol Hesa. Bahkan lihat dibalikan keadaannya dengan kita ketahui combo dari Akai dan juga Popheus. Jadi walaupun terjebak di tembok ya, itu ultimate-nya tetap nyala. Karena kan geser terus. Iya, karena kegeser terus. Dan benar-benar ATM sulit sekali untuk ditumbangkan dan butuh extra effort untuk menumbangkan satu sosok ATM. Neo pun juga melakukan hal yang sama. Immortal udah ada di tubuhnya dia. Jadi makin lebih kuat lagi untuk menahan semua dealing damage yang diberikan oleh teman-teman dari Burn Flash. Alright.
Dan bahkan di arah satu Balot, mereka akan coba untuk beradu kembali. Seon sudah memiliki retribution. Alexa pada pulau telah dipegang. Subway kali ini harus lebih berpikir 2 kali lipat. Karena apa? Heavy spin dia belum ada, Profesor KB. Kalau mau gak mau, dia harus serang orang yang namanya Blast. Di pop up, Neo mundur ke arah belakang. Tidak ada defensif untuk seorang Irita kembali. Alex Topan Flow telah dikeluarkan dan ini ternyata trigger terlalu cepat. Oh my god, objektif menunjukkan seorang Ambulance. Kali ini tidak bisa diselamatkan kembali. Shutdown telah didapatkan dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Seon gak punya Alpha pada Flow, sampai gak punya Heavy Spin. Adu Retribution Pure dan ternyata didapatkan oleh seorang Uranus. Neo save the day. Dan ini akan menjadi satu buah petaka ketika mereka terwipe out. Mereka harus mundur, Profesor. Yes, dan bahkan untuk Lordnya menuju ke arah bottom lane. Ini bisa di strike push ke arah mid lane. D7 mencoba untuk membayang time selama mungkin. Tersisa 2 pemain. Dan ini bukan 2 tipikal clear wave minion. Yes, Minion pun berjalan. Downing Light coba untuk dikeluarkan. Apakah sempat untuk membersihkan semua base turret yang ada di area mid lane? Yes, sempat. Minion pun masih ada. Falling Star Moon masih beberapa detik lagi sebelum hadirnya minion dari teman-teman Orange Esports. Coba untuk langsung di-aim. Tapi ternyata selainnya tumbang. Subway mencoba untuk bertahan dari sini tapi tidak bisa dihentikan. Dan inilah dia Subway yang tersisa sendirian mencoba untuk membersihkan clear wave minion, tapi minion satu berjalan dari area mid dan di area bottom lane harus recall karena base race balapan untuk menghancurkan base-nya. Dan sempatkah teman-teman dari Burn Flash untuk menghentikan Lord tersebut? Dan sepertinya sempat Ranger Mas. Oh my god, base race-nya kali ini sempat di arah bottom lane. Sedikit lama menemukan Subway nampaknya membuat sedikit keuntungan untuk tim Orange Esports. Ini minus 1 jantung nampaknya untuk kedua belah tim. Orange Esports dan juga Burn. Hampir one straight push. Hampir juga terkena backdoor oleh seorang Lord dari tim Burn Flames. Tapi keuntungan di tangan dari tim Orange Esports kali ini mereka punya nafas. Sedangkan di Burn, mereka coba untuk melakukan distraction. Downing Light dikeluarkan kembali. Subway berada di garis depan. ATM mencoba ditumbangkan. Mereka harus menjaga pergerakan dari Ambulance yang tidak punya immortality kali ini Profesor KB. Meanwhile, di top lane didorong juga minion yang dimiliki dari tim Burn Flash dengan adanya serat Seon yang cukup cepat. Untung ya. Sepertinya tidak terjadi hal-hal yang mungkin ada di kepala kita. Bagaimana split yang dilakukan oleh Lord yang berjalan dengan berlenggang lehanya di arah bottom lane, karena ini sebuah ancaman loh. Tidak ada base turret artinya super minion berjalan. Begitu juga dengan Orange Esports di area mid lane. Jangan sampai mereka miss moment karena mid lane ini adalah lane yang kita tahu sendiri. Minionnya tuh paling cepat untuk jalannya. Paling cepat juga untuk bertemu. Dan kita tahu sendiri super minion adalah jawaban dari Burn Flash, apalagi ketika udah mulai masuk late game kayak gini. Immortal nih udah ada 3 dari Burn Flash. Sementara untuk teman-teman Orange Esports karena Immortalnya udah pada pecah, mau tidak mau mereka harus mengganti dengan Winter Truncheon dan juga item defensif seperti Glowing One, seperti Radiant Armor dan juga Athena Shield. Harusnya udah aman sih. Dan satu hal yang bisa harus mereka perhatikan adalah Ambulance tidak punya immortality ya. Tapi lihat dibalikan kembali Blazing Duet-nya, Wind of Nature tidak ada. Downing Light dibalas dengan Winter Truncheon Neo. Tapi Ambulance terbuka loh Profesor KB. Sedangkan di mid lane-nya mereka bakal coba dorong. Ini trigger team fight yang bisa dibilang Kating. Kembali lagi yang udah aku bilang sebelum masuk ke dalam lane of the Orange Esports itu terkena Kryptonite kalau ada Kating. Kalau ada Kating, ingat, dan jangan sampai termakan sama ATM. Ya dimana kita tahu untuk ngomongin soal late game, ATM emang sulit sekali untuk ditumbangkan. Tapi kalau misalkan nanti ternyata ATM-nya hanya menjadi umpan, terbait begitu saja, wah itu sih split push bukan hal yang mustahil. Ingat, Benedetta ada di tangan dari Seon, yang artinya dia bisa bermain untuk melakukan clear wave dengan cepat, apalagi dengan Alecto Final Blow. Lihat Alecto Final Blow yang nampaknya digunakan untuk clear minion dari tadi, nampaknya Downing Light-nya sikat. Aku lihat objektivitas Burn Flash ini lebih ke arah split push deh. Karena Alecto Final Blow dari tadi dikeluarin untuk sengaja clear cepat. Emang. Dan yang penting dapetin informasi musuhnya ada di mana. Ambulance kelihatan sedikit aja di map, itu Downing Light langsung keluar loh. Oh lihat, gak ada yang bisa numbangin ATM di depan sana kecuali Ambulance. Ambulance juga masih bisa dibancing dengan ada seorang D7. Namen Blast for defensive, Wither tidak ada, ATM benar-benar memancing banyak banget soft skill. Dan Aim terbakar. Jangan sampai Aim ter-take down karena ini di sisi dari tim Burn Flash. Mereka mendapatkan keuntungan ketika Nilsson di sana menemani ATM again versus everybody. Dan ATM immortality-nya pecah. Blazing Duet dibalaskan kembali. Sampai harus mundur ke arah belakang dan Downing Light membuat para pemain tim Orange Esports harus mundur ke arah belakang.
Hesa, can you do it? Hesa still survive in the top lane. Dan si Cat Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan diri namun tidak bisa. Stormy dengan palu gadanya, apa lu mau gua ada, dipentung hilang begitu saja. Dan untuk saat ini Solo Aim kembali aktif dengan Immortal yang dia miliki ya. Ditambah dengan Lord yang diamankan oleh Burn Flash. Apakah mereka bisa 4 lawan 5? 4 lawan 5 bisa kalau mereka numbangin Ambulance. ITM bisa selamatkan, cepatkan Guiding Wing. Kali ini membuat ITM masih sedikit bertahan tapi tidak terlalu lama. Ambulance take down. Tidak ada lagi power spike. Lord bergerak dengan sangat bebas. 2 versus 4. Mereka langsung bisa melakukan one strike push. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Memukul mundur. Tidak jadi pulang. Tercancel. Base-nya terbuka dengan sangat bebas. Tapi lihat Seon kali ini mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Mencoba untuk bertahan. Can you do it? Minionnya masuk tapi terdorong. Gak bisa Profesor KB. Cuma bisa Alisson Van der Plow. Again and again. Base race yang terjadi kali ini gak berhasil. Dan Seon mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Di 7. Namanya Blast. Cycling Eagle for defensive. Imun yang bisa dilakukan oleh seorang di 7. Dan disengage again. What a nice team fight, man. Itu Bagus banget. team fight yang bagus banget dari kedua belah tim. Di 7 meng-cancel banyak sekali pemain dari Orange Esports ketika melakukan sebuah recall yang sangat penting dan sangat krusial barusan. Ditambah dengan momentum yang dia buatkan, ternyata memaksa Seon untuk mengeluarkan semua sumber daya skill. Dan untuk saat ini, mau tidak mau harus fight 5 lawan 5 lagi. 85 detik lagi sebelum menuju ke Lord yang selanjutnya. Dan di momentum itulah nanti kita akan melihat seperti apa team fight yang akan terjadi dari masing-masing tim. Karena dari tadi ya aku melihat Blazing Duet yang sangat on point sekali dari Hesa. Selalu mengenai target-target yang kita tahu sendiri di Manhunter Sword. Untuk menumbangkan frontliner. Cocok jadinya. Ya betul sekali. Semakin lama Lord semakin keras. Kali ini bisa dibilang dari tim Orange Esports mereka sudah sangat kuat melakukan defensif. Dan buat kalian para komunitas, pala pusing, rank gak naik-naik, temukan squad Anda di battlefy.com/1esports. Betul sekali. Jadi buat yang alasan, aku kan solo player, udah gak ada lagi tuh kayak gitu. Gak ada lagi bro. Gak ada lagi. Dari semenjak MPLI, ini mereka tim One Esports ini telah memberikan fasilitas untuk para wadah jomblo player. Solo dong. Solo dong. Solo player dong. Jomblo sendiri gak? Sendiri. Solo sendiri gak? Solo sendiri, tapi sama 4 teman-teman yang lain. Stormy? Oh dipaksa. Demonic, nah udah diam habis itu. Demonic, dan dia langsung diam. Dipaksa begitu saja, sampai terlihat posisinya. Hesa masih mau lebih. Masih ada heavy spin. Hesa, can you do it? Avalanche, win of nature kah? Ternyata masih ada satu Battle Berry Bot yang berhasil membuat seorang Hesa selamat. Sedangkan di sisi sebaliknya, D7 akan coba membuat seorang ATM selamatkah? Nampaknya tidak, ada purple buff diamankan sama Hesa dong. Bener diambil. Hesa dong. Di clear begitu saja untuk purple buffnya. Dan untuk saat ini otomatis Subway tidak akan memiliki purple buffnya begitu saja. Mid lane coba untuk di engage. Lord juga sudah mulai dibuka. Karena Seon sesaat lagi akan berjalan turun gunung dari top lane menuju ke arah Lord. Dan pinternya tim Orange Esports ini, yaitu nutup semua jungle untuk pergerakan seorang Hesa. Dari semua rangkusannya, semuanya tuh ditutup. Biar dia nggak bisa mainin stacknya. Dan bahkan lihat sekarang Hesa coba untuk berada di depan. Aib ada Guardian Bulwark, Profesor KB. Blazing Duet telah dikeluarkan. Heavy spin dibalas dengan Guardian Bulwark, tepakan take down. Hesa, too offensive. Subway belum ditukar dan bahkan kali ini dari seorang Seon akan mendapatkan retribusi. Ternyata Solo Aim berhasil dengan charge. Dia pakai charge-nya. Charge dan juga basic attack menuju ke arah Lord. Benar-benar tidak terduga-duga dan ATM terjebak di depan sana terkena efek slow dari Neo. Tapi masih ada Guided Wing dan lagi-lagi tanpa adanya Hesa. Kali ini akan menjadi team fight 4 lawan 4. Namun balik lagi Orange Esports mereka tidak memiliki keuntungan kecuali kalau nanti Hesanya muncul. Untuk sekarang Avalanche dia yang lebih diunggulkan. Orange Esports sekarang punya +1 untuk late game-nya.
Mr. Somai jump in God. Oh my God. Kan bahasa Wah, Inggris. Saya kan bahasa Somai tapi Inggris. Seon. Dari bottom lane. Never Night. Coba ke takedown. Ini Seven. bencana untuk tim Banflays. Lihat ATM bahkan sekarang udah tidak bisa lagi menumbangkan Ambulance. Ter-takedown. Dan diri bencana. Orange Esports memulakan Banflays di match yang pertama. What a epic Wow. comeback from Orange Esports. What a nice team fight dari teman-teman Orange Esports karena mereka mempertahankan gold lanernya Amalance atau Valence yang kita tahu bahwa dia adalah kunci kemenangan dari late game powernya Orange Esports dan itulah yang menjadi jawaban juga dari teman-teman Burn Flash karena kita tahu sendiri Hesa sama Amalance tumbangnya lebih banyak